Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup biologi. Apa itu biologi? Biologi berasal dari bahasa Latin yaitu bios dan logos. Bios yang artinya hidup dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi, bisa kita simpulkan, biologi merupakan ilmu kehidupan. Itu artinya, biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Biologi pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Swedia yang bernama Carolus Linnaeus. Di ruang lingkup biologi ada tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan organisasi kehidupan dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan lagi. Yang pertama ada tingkatan molekul, yang kedua ada tingkatan sel, yang ketiga tingkatan organisasi jaringan, keempat ada tingkatan organisasi organ atau sistem organ, yang kelima ada organisasi individu atau organisme, yang keenam ada tingkatan organisasi populasi, yang ketujuh ada tingkatan komunitas, yang kedelapan ada tingkatan ekosistem, dan yang terakhir ada tingkatan organisasi bioma. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari tingkatan-tingkatan tersebut. Salah satunya ada tingkatan sel. Tingkatan sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup, di mana semua makhluk hidup tersusun atas sel. Setiap sel mempunyai organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup, untuk melakukan aktivitas metabolisme sebagai ciri dari sebuah kehidupan. Cabang ilmu biologi yang pertama ada anatomi, fisiologi, taksonomi, histologi, evolusi, morfologi, zoologi, ekologi, botani, paleontologi, virologi, entomologi, ornitologi, mikologi, sitologi, mikrobiologi, dan momologi. Saya akan menjelaskan salah satu dari cabang-cabang biologi tersebut. Ada anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari susunan makhluk hidup secara keseluruhan, termasuk anatomi tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan secara lebih mendalam. Anatomi mempelajari bagian makhluk hidup tidak terbatas pada yang terlihat saja, tetapi sampai pada yang lebih rinci termasuk organ dalam. Yang ketiga ada manfaat ilmu biologi. Yang pertama, manfaat ilmu biologi di bidang pertanian. Di bidang pertanian, dengan menerapkan ilmu botani, fisiologi, anatomi, dan genetika, maka petani dapat memilih dan menghasilkan jenis tumbuhan yang bersifat unggul. Yang kedua, manfaat ilmu biologi di bidang peternakan. Dengan menerapkan beberapa cabang biologi seperti zoologi, fisiologi, dan anatomi, maka peternak dapat menghasilkan bibit unggul dengan cara kawin suntik atau kawin silang. Yang ketiga ada manfaat biologi di bidang kedokteran. Dengan menerapkan anatomi, fisiologi, dan patologi, maka seorang dokter dapat mengusahakan penyembuhan terhadap suatu penyakit dengan cara operasi atau mengganti jaringan pada tubuh. Yang keempat, manfaat biologi di bidang industri. Dengan menerapkan zoologi dan bioteknologi, maka manusia dapat memanfaatkan untuk mengembangkan tubuh hewan dan tumbuhan sebagai sumber bahan industri.